Tapi intinya untuk melebatkan buah, tadi apa yang disampaikan Ucok itu sangat berasa ya. Ya itu Kombinasi tadi ya. Iya. Soalnya saya yang sering pakai itu cuma MKP doang satu. Tapi nggak semaksimal ini. Saya penasaran sama namanya full sekalian. Jadi dikombinasi iya, gitu. Kombinasi semua. Baru agak berbeda kelihatan. Agak berbeda. Lebih lebat lagi. Mudah-mudahan dari trial yang Kang Ucok lakukan ini hasilnya semakin bagus. Biar tidak penasaran, sekarang kita masuk ke lorong. Nah ini yang batangnya ada 5, ada 6, kemudian yang bagian atas, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya masih bersama Kang Ucok. Sebelum saya bincang dengan Kang Ucok, mungkin Mas Dika bisa diperlihatkan hamparan cabai ini karena kita posisi di bawah ya. Di bawah. Jadi kan posisi kebun itu naik begini, undak-undakan Ya, istilah orang Sunda. Jadi dari bawah bisa sampai ngelihat ke atas. Buahnya seperti yang kita lihat, luar biasa. Sangat lebat. Kang Ucok, saya ingin bincang gini. Kalau kita perhatikan mungkin bisa di zoom Mas Dika. Ini kan cabai ini ada yang sudah merah, ada yang besar, dan yang kecil-kecil tuh udah keluar lagi. Kemudian tunas juga tumbuh terus gitu kan. Ya. Oke, Kang Ucok, untuk supaya produktivitas cabai itu terus berbuah, pohon aman, tentunya kan pupuk yang diperlukan ya. Bagaimana cara pemupukan untuk menumbuhkan tunas dan buah itu tidak berhenti? Kalau saya itu sering pakai Ambition sama Ultradap. Ambition ya, sama Ultradap. Ya. Aplikasinya seperti apa? Aplikasinya intinya ada 3 jenis pupuk, kayak KCL, MKP, Ambition, sama Ultradap. Ultradap 4 ya? 4. Itu yang diutamakan. Ya. Cara aplikasinya? Itu saya rolling. Jadi pertama MKP, yang kedua Ambition mix sama Ultradap. Oh gitu. Di minggu berikutnya itu ya? Di minggu berikutnya. Yang ketiga itu KCL cair. KCL sendiri? Sendiri. Dan itu interval setiap minggu? Setiap minggu itu. Dan di rolling? Di rolling. Berganti gitu ya. Nah, apa yang Kang Ucok lihat dari hasil aplikasi kombinasi keempat jenis tadi? Itu melihat itu dari pucuknya itu keluar lagi. Tunasnya ya. Iya. Karena saya lihat yang di atas itu kan tunas tuh keluar lagi. Keluar pada panjang. Terus sama calon-calon bunga itu keluar lagi. Keluar ya. Untuk dorongan pembentukan itu sama KCL cair. KCL untuk mengatasi rontok pastinya ya, yang untuk KCL itu. Jadi memang pemirsa kalau kita lihat ini selain buahnya lebat, tapi susul menyusul ini dari bawah sampai ke atas buah tuh masih full. Dan ini belum puncaknya ya. Belum puncaknya. Panenan ke 11. Jadi ini sampai panenan ke 11 per hari ini rencana mau dipanen tapi karena hujan jadi digeser besok. Tapi kita ngelihat buah ini belum puncak, pada petikan ke-11 ini buah masih oke. Nah yang lucu lagi gini Kang Ucok, seperti pernah dibahas di video yang sebelumnya, bahwa yang petakan kedua itu adalah yang batang tunggal ya. Batang tunggal itu. Sedangkan yang ini yang batangnya banyak tidak dibuang. Bisa kita lihat di sini batangnya banyak. Jadi buahnya baru sekarang muncul nih ya. Baru kelihatan. Sebelumnya kalah duluan sama yang batang tunggal ya. Tapi yang merahnya belum banyak yang bagian bawah. Jadi ini sangat luar biasa pemirsa apa yang dilakukan Kang Ucok. Nah kira-kira melihat seperti ini saya kadang bingung mau bertanya seperti apa lagi. Kang Ucok,
untuk busuk buah, ini kan patek alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah. Kemudian lalat buah juga aman. Ya, rada kurang. Ya, apa karena memang musim sekarang lalat buah lagi berkurang juga? Ya mungkin kali. Biasanya kan lumayan ya serangannya. Biasanya full gitu. Sekarang aman ya sekarang untuk lalat agak buah. minim. Kalau untuk pateknya, menurut Kang Ucok ini terantisipasi menggunakan apa? Mungkin dari fungisida. Fungisida yang mana yang untuk? Saya larinya ke bahan aktif tembaga sih. Untuk antisipasi patek ini ya? Ke tembaga. Nah. Jadi tembaga tuh rutin juga di spray. Soalnya kemarin tuh sempat libur tembaga itu. Saya sengajain untuk menyusul buah kedua, saya kencengin lagi tembaga gitu. Oh gitu. Jadi aman lagi ya. Jadi pemirsa, saya udah berulang kali bikin video di sini. Kurang lebih sekarang sudah berumur 3 bulan lebih ya. Lebih. Waktu penanam 4 bulan ya. Dan mudah-mudahan nyampe 1 tahun. Semoga aja. Ini yang saya penasaran ingin saya buktikan Kang Ucok. Sambil kita lihat silahkan masuk, yuk kita sama-sama. Jadi nanti kita keluar di petakan kedua. Nah jadi pemirsa, yang batangnya tidak dibuang, tunas bawahnya dibiarkan tumbuh seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Ada yang 3, yang 4, yang 5 batang, dan sekarang baru lebat. Sampai ini saya jalan aja harus jongkok. Jongkok, Pak. Karena bagian atas sudah menyatu. Ini nggak terlalu rimbun, atas lebih rimbun lagi. Yuk sambil jalan kita jongkok seperti ini sambil ngelihat buah Mas Dika biar ngikutin di belakang. Nah ini yang batangnya ada 5, ada 6. Kemudian yang bagian atas, ayo kita ke sana. Ini adalah yang batang tunggal. Batang tunggal. Bisa kita lihat buah sudah ada yang merah. Yuk sambil jalan ke sana. Sambil kita lihat, ini yang batang tunggal. Jadi batang tunggal itu berbuahnya lebih dulu ya, lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Lebih cepat, kemudian matangnya lebih duluan dia. Jadi pemirsa, kalau kita lihat buahnya ini, ya saya kagum. Saya kagum. Apalagi dengan kombinasi pupuk yang organik itu ya. Ini betul-betul mengagumkan, dan saya akan monitor terus Kang Ucok. Siap. Gitu ya. Nah, untuk berikutnya nih Kang Ucok, masih tetap seperti tadi. Mungkin masih bertahan, tetapi lihat kondisi dulu gitu. Apa harus yang dimasukin pupuk gitu. Lihat kondisi sama pohon itu. Gitu ya. Tapi intinya untuk melebatkan buah, tadi apa yang disampaikan Ucok itu sangat berasa ya. Ya itu kombinasi tadi ya. Ya. Soalnya saya yang sering pakai itu cuma MKP doang 1. Tapi nggak semaksimal ini. Saya penasaran sama namanya full sekalian. Jadi dikombinasi gitu. Kombinasi semua gitu. Baru agak berbeda kelihatan. Agak berbeda. Lebih lebat lagi. Mudah-mudahan dari trial yang Kang Ucok lakukan ini hasilnya semakin bagus. Biar tidak penasaran, sekarang kita masuk ke lorong yang buah tunggal. Kang Ucok dulu yang naik. Oke. Ya. Nah, pemirsa, ini kita di posisi petakan tangga kedua. Kang Ucok masuk biar kelihatan rimbun di kolongnya tuh, agak geser sana. Nah, pemirsa, sampai seperti ini sudah sangat sulit sekali. Ini panennya sambil jongkok ya Kang Ucok kalau kayak gini. Ini. Karena antara bedengan 1 dengan bedengan 2 tuh pohonnya sudah menyatu. Sementara jaraknya ada semeter sebenarnya. Ada ini. Ada semeter. Semeter lebih ya. Jadi tapi tetap karena pohonnya sangat rimbun. Naik lagi ke petakan satunya Kang Ucok. Ini yang tangga ketiga. Tangga ketiga ini. Oke. Ini petakan ketiga. Bisa kita lihat. Sampai ini luar biasa. Sejauh mata memandang, naik lagi Kang Ucoknya. Jadi yang batang banyak tuh cuma 1 petak yang bawah ya? Yang bawah doang. Kalau atas semua 1 full, ya? 1. Makanya lebih dulu dia. Nah pemirsa, sekarang saya ada di petakan ketiga. Ini memang betul-betul wow. Kelihatannya panen besok akan lebih banyak ini Kang Ucok ya? Insya Allah. Karena udah 1 minggu ya sebelum dipanen ya. Jadi memang
cukup mengagumkan. Mudah-mudahan dari apa yang saya posting dari pengalaman Kang Ucok, teman-teman tidak ragu untuk mengkombinasikan ya pupuk organik, fermentasi cucian beras. Iya. Inilah hasilnya. Insya Allah ini terus akan saya monitor, walaupun apa yang saya tanyakan ke Kang Ucok dari video ke video tidak terlalu banyak ya, malah saya yang banyak bicara, mohon maaf. Jadi mungkin itu pemirsa. Jadi itu konsep sederhana bagaimana cara melebatkan buah dan terus menerus susul menyusul. Kang Ucok, ada pesan yang mau disampaikan? Silahkan tentang ini. Untuk pesannya itu yang penting yakin sih. Yakin? Iya. Maksudnya yakin itu kalau mau pakai organik harus yakin dengan organik sekalian. Kadang organik itu slow release itu bikin kesel kadang. Kayak seperti lambat. Iya, gitu. Kayak lambat itu. Itu yang berasa ya? Iya, yang kerasa itu di situ. Hasil akhirnya ya alhamdulillah gitu. Seperti yang dilihat seperti ini. Yang sekarang ini. Oke. Jadi harus yakin, sabar. Kemudian ada lagi selain sabar, yakin, mau capek sedikit ya. Cari bahannya. Cari bahannya, karena kata Kang Ucok, memang untuk organik ini cari bahan lagi, bikin fermentasi lagi. Itu yang membuat kita harus bersabar. Yang penting komitmen lah. Jadi komitmennya. Jadi pemirsa, mudah-mudahan saya berharap dari video yang sederhana saya membahas dengan Kang Ucok, ada manfaat yang bisa kita ambil. Silahkan komen, kemudian tanyakan ke kita atau beri saran ke kita. Kita sama-sama belajar di sini. Kami tidak bermaksud mengajari. Yuk kita belajar bersama ya Kang Ucok untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian kita. Mungkin itu. Saya pamit undur diri dengan Kang Ucok. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.